Nelson Mandela pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Banyak manfaat yang bisa diperoleh jika seseorang mengenyam pendidikan. Di antaranya adalah bisa membedakan mana hal yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya, misalnya dalam perilaku, bertutur, mengambil keputusan, dan sebagainya. Orang yang memiliki pendidikan tentu akan merasakan banyak manfaat dalam kehidupannya. Kegiatan pendidikan tidak terlepas dari literasi. Literasi bukan saja tentang kemampuan baca tulis seseorang, melainkan bagaimana kemampuan seseorang setelah mendapat informasi lalu diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ki Hajar Dewantara yang gemar membaca buku, sehingga ia bisa dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu, pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat, hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Bagaimana tidak? Dengan literasi, seseorang dapat memperkaya kosakata, mengoptimalkan kerja otak, memperluas wawasan, memperoleh informasi terbaru, dan masih banyak lagi manfaat dari literasi. Namun sayangnya, menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001%, yang mana artinya di antara 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka membaca. Bukankah ini hal yang miris? Melihat fasilitas dan teknologi Indonesia untuk mendukung kegiatan membaca telah bergerak maju. Tetapi, kenapa ya Indonesia masih krisis literasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sigit Wicaksono. Saya mengemban tugas di SMA N4 Kota Tangerang. Tanggung jawab saya bertugas di bidang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Anggita Alfianida. Saya berasal dari kelas 11-8. Halo, perkenalkan nama saya Anggina Prilila Putri dari kelas 11. Baik, bicara tentang pendidikan begitu luas. Kita konsentrasikan di literasi. Posisi Indonesia di 11 terakhir dari 81 peringkat ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa hasil analisis baik secara internal maupun internal tentu bisa dikatakan ini menjadi darurat literasi. Baik, menurut saya hal itu sangat disayangkan sekali. Mengapa? Karena Indonesia sendiri adalah negara yang sangat luas. Indonesia sendiri memiliki nilai angka kelahiran yang sangat tinggi. Maka dari itu Gen Z ataupun generasi milenialnya pun sangat banyak dan sumber daya manusia di Indonesia sangatlah banyak. Maka akan sangat disayangkan apabila kita banyak dalam jumlah, cuman kita kualitas dalam literasinya berkurang, itu sangat disayangkan. Dan juga Indonesia merupakan negara berkembang. Jadi hal itu harusnya tingkat literasi kita lebih tinggi daripada yang tadi sudah disebutkan. Menurut saya, Indonesia termasuk dalam peringkat rendah karena kurangnya minat literasi siswa serta kurangnya memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Hal yang paling pokok terkait dengan rendahnya literasi di Indonesia, seperti kita ketahui, dunia maya begitu luas. Tentu anak-anak, siswa-siswi kita sangat mudah untuk berselancar ke media sosial. Tambah lagi motivasi untuk membaca itu pun rendah. Artinya menjadi tantangan kami bersama di dunia pendidikan untuk bagaimana memperbaiki literasi di sekolah. Menurut saya mungkin yang pertama dari sarana dan prasarananya, seperti yang kita tahu, beberapa perpustakaan memang ada, cuman belum terlalu mumpuni ataupun belum terlalu istilahnya catching ataupun menarik minat anak-anak seumuran kita. Jadi mungkin kita ngerasanya kayak buku dan perpustakaan itu adalah hal yang monoton, yang hanya kutu buku saja yang membaca, padahal itu semua tidak benar. Selain dari sarana dan prasarananya pun mungkin dari inspirasi, ya mungkin kita belum banyak melihat inspirasi-inspirasi yang sekiranya dapat mencontohkan ke kita bahwa ternyata orang-orang yang membaca tuh pikirannya luas loh, orang-orang yang membaca itu adalah orang-orang yang keren. Jadi kita
kita belum punya istilahnya inspirasi yang benar-benar baik dan banyak untuk hal tersebut. Penyebabnya kurangnya kesadaran bahwa literasi di Indonesia itu sangat berguna untuk kehidupan anak bangsa. Peran pemerintah untuk bagaimana mengupayakan meningkatkan literasi tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah sudah banyak memberikan program-program pengembangan dan pembinaan program-program peningkatan literasi. Peran pemerintah sudah optimal ya. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diupayakan, diperbaiki untuk bagaimana lebih meningkatkan kreativitas atau terobosan-terobosan baru, bagaimana menimbulkan minat siswa untuk meyakinkan literasi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk bagaimana menciptakan daya pikir kritis siswa, kebermaknaan dalam menjalankan sebuah keterampilan hidup. Ini yang menjadi hal yang perlu terus diupayakan oleh pemerintah dalam memberikan program-program yang lebih optimal lagi. Baik, menurut saya untuk efektif atau tidaknya masih lumayan efektif. Cuman memang mungkin untuk pemerataannya belum terlalu merata. Dari itu harus dilakukan peningkatan terhadap pemerataan minat literasi. Bukan hanya kota-kota besar saja yang butuh hal itu, tapi kota-kota kecil juga membutuhkan hal-hal tersebut. Menurut saya kurang efektif karena dengan adanya keterbatasan di setiap sekolah untuk menyediakan buku-buku berkualitas seperti di perpustakaan, sehingga siswa kehilangan minat bakatnya atau kurang suka. Dari persoalan atau kasus-kasus yang memang sudah kita ketahui bersama bahwa rendahnya minat baca sehingga ini menjadi hal yang sangat kita khawatirkan. Tentu program dan kreativitas baik di guru, pembiasaan yang harus sudah mulai kita lakukan mulai dari pendekatan-pendekatan secara individu maupun kelompok, tentu ini bisa meningkatkan motivasi belajar. Tidak hanya itu saja, komitmen dan konsistensi peran sekolah itu sangat penting bagaimana siswa sentuh hati dan pikirannya mengenai kebermaknaan tentang literasi yang begitu mendasar sehingga pengembangan ide dan kreatif siswa itu bisa lebih muncul. Ini yang menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan motivasi literasi di sekolah-sekolah. Untuk caranya sendiri, yang pertama seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa penyebabnya salah satunya adalah infrastrukturnya. Jadi maka dari itu untuk cara mengatasinya yang pertama memperindah untuk infrastrukturnya, seperti membuat perpustakaan yang lebih eye-catching, yang lebih banyak di tempat-tempat kecil, misalnya di daerah-daerah itu dibuat perpustakaan yang lebih terjangkau, yang lebih dekat dari wilayah pemukiman. Jadi kita tidak mager untuk jalan ke perpustakaan tersebut. Itu yang kedua, bisa di setiap transportasi atau di setiap tempat taman-taman ataupun tempat rekreasi lainnya dibuat semacam pojok literasi. Jadi orang-orang tuh ketika menunggu di transportasi ataupun ketika mereka berekreasi pun tetap ingat untuk selalu membaca. Selain itu yang ketiga adalah mungkin diberikan sesi diskusi ketika di sekolah. Jadi kan beberapa anak-anak sumuan kita tuh nggak tahu kalau ternyata isi buku itu sangat luas dan isi buku itu sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita dibikin semacam diskusi yang menyenangkan oleh para guru-guru ataupun fasilitator, jadi kita merasa bahwa oh iya ternyata isi buku tuh menyenangkan loh, ternyata membaca buku tuh bukan hal yang monoton. Selain itu juga literasi kan bukan hanya tentang buku. Jadi di platform-platform juga harusnya lebih banyak lagi artikel-artikel untuk kita baca. Kurang lebih seperti itu. Dengan cara mengetahui minat atau kesukaannya serta melaksanakan program-program literasi di sekolah. Literasi adalah kunci untuk menentukan masa depan, karena kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam era digital yang terus berkembang, informasi tersebar luas dan dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial. Oleh karena itu, literasi menjadi semakin penting dalam memahami informasi yang tersedia. Merdekakan dirimu dengan literasi.